Selamat pagi, Jemaat GPDI Kasih Immanuel Kebayoran Lama. Saya sangat bersuka cita pada pagi hari ini bisa bertemu dengan Jemaat GPDI Kasih Immanuel Kebayoran Lama walaupun secara online. Dan kita bersuka cita karena pada pagi hari ini Tuhan memberikan waktu yang indah buat kita untuk kita bisa datang beribadah pada Tuhan Yesus Kristus walaupun dilakukan di rumah kita masing-masing secara online. Dan pada saat sekarang ini kita akan datang beribadah pada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, saya akan membacakan pengumuman gereja GPDI Kasih Immanuel Kebayoran Lama 1 minggu ke depan. Pada hari Selasa ada ibadah wanita Deborah yang dimulai dari jam 7 malam sampai dengan selesai. Pada hari Rebu dan hari Kamis ada doa syafaat yang dimulai dari jam 7 malam sampai dengan selesai. Dan pada hari Jumat malam ada Zoom meeting Ibu Gembala dengan jemaat-jemaat GPDI Kasih Immanuel Kebayoran Lama. Dan pada hari Sabtu dan hari Minggu ada Zoom meeting C-Club. Pada hari Minggu jam 9 pagi ada sekolah minggu kelas babies, diteruskan dengan sekolah minggu kelas junior yang dilakukan jam 10 pagi sampai dengan selesai. Biarlah orang tua bisa mendukung anak-anaknya untuk bisa ikut sekolah minggu walaupun dilakukan secara YouTube. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, saya mengajak seluruh jemaat untuk datang berdoa pada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah kami yang baik, Allah yang mengasihi kami, Allah yang menolong dan melindungi kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan memberikan kami waktu yang baik, waktu yang indah untuk kami bisa datang beribadah pada Engkau ya Tuhan. Kami percaya ini bukan karena kuat gagah kami, bukan hebat kami, tapi semua karena kasih karunia dari Tuhan yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan buat kami. Walaupun kami beribadah pada Engkau di rumah kami masing-masing secara online, tapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Hadirat Tuhan ada di dalam hati dan pikiran kami. Ya Tuhan, Allah Bapa yang baik, kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan petunjuk bagi kami. Engkau akan membimbing menuntun kami lewat firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu pada pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan Yesus yang mengurapi hamba-Mu, beri kuasa Roh Kudus bagi hamba-Mu, agar hamba-Mu bisa menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Engkau, Tuhan Allah Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat beribadah, Jemaat GPDI Kasih Immanuel Kebayoran Lama. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh
kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka hati kita, buka pikiran kita untuk lebih lagi. Kita boleh fokus. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Jalanmu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah kepada hamba-Mu Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan yang disampaikan itu kami boleh mengerti Tuhan. Dan biarlah kami boleh berbuah Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Mari Tuhan Kau urapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang hamba-Mu sampaikan itu semua berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, apa kabar? Saya berharap saudara semua dalam kondisi yang sehat,
Tetap bersemangat mencari Tuhan, karena saya percaya melalui firman Tuhanlah sumber kekuatan kita, sumber inspirasi kita. Dan hanya melalui firman Tuhan sajalah hidup kita ada harapan dan bisa mengalami perubahan yang luar biasa, saudara. Pagi hari ini saya akan memberi tema khotbah saya adalah membangun kehidupan, ya. Membangun kehidupan. Saya akan bacakan sebuah firman Allah di dalam 1 Korintus. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Saudara, firman Allah jelas sekali mengingatkan kita bahwa dalam hidup kita sedang membangun sesuatu loh, ya. Sejak saudara lahir, saudara sedang membangun sesuatu hingga saat ini. Kita sedang menikmati bangunan yang saudara tinggali, yaitu hidup kita sendiri. Hidup bagaikan bangunan yang berlapis-lapis yang terus dibangun sampai akhir hidup kita. Nanti setelah kita dipanggil Tuhan, ya entah kapan, bangunan itu akan terus dilanjutkan oleh anak-anak kita, bukan? Ya, anak-anak kita akan terus membangun di atas apa yang dibangun oleh kita sebagai orang tuanya. Anak kita tidak membangun di tempat lain, tapi anak kita membangun di atas bangunan yang kita bangun, saudara. Lalu di waktunya Tuhan, anak-anak kita juga akan dipanggil Tuhan. Lalu bangunan kehidupan yang sudah dibangun oleh saya, diteruskan oleh anak saya, lalu akan dibangun lagi di atasnya oleh cucu-cucu kita. Di atas apa yang anak kita bangun. Jadi apa yang kita alami sekarang adalah bangunan-bangunan yang dibangun oleh pendahulu-pendahulu kita sebelumnya, saudara. Dan firman Allah mengingatkan kita, tetapi setiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Penting sekali ya, dikatakan harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Tiap-tiap orang, setiap kita, bukan hanya kelompok tertentu, bukan hanya untuk pendeta, orang-orang gereja, mungkin ada orang-orang berpendidikan, hanya orang-orang yang berduit saja. Enggak, semuanya kita membangun dan harus memperhatikan apa yang sedang kita bangun selama ini. Ya, jangan seenaknya saudara membangun. Karena apa? Karena nanti anak kita, cucu kita akan membangun di atasnya bangunan yang kita bangun. Kalau bangunan yang kita bangun ngaco, salah. Kalau misalnya keuangan kita bangun selama ini salah, sehingga banyak hutang, sehingga banyak problem, sehingga banyak masalah. Akibatnya apa? Yang dibangun berikutnya juga tidak akan menjadi lebih baik. Oleh karena itu kita harus memperhatikan betul bagaimana dan apa yang kita bangun. Saya ingat kisah yang saya paling suka di Alkitab, salah satunya adalah kisah Bahtera Nuh, bagaimana Bahtera Nuh dibangun, saudara. Di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 13-17, saya akan bacakan buat saudara. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ayat yang ke-14, buatlah bagimu sebuah bahtera. Ya, saudara perhatikan di ayat 14 ini dikatakan buatlah bagimu sebuah bahtera. Jadi Tuhan yang punya ide membangun bahtera. Ide pertama itu dari Tuhan. Amin, bukan dari Nuh. Sekali lagi ide ini datang dari Tuhan. Saya lanjutkan, dari kayu gofir. Jadi Tuhan berkata kepada Nuh, buatlah bahtera. Lalu dari kayu gofir. Kayu ini yang menamai siapa, saudara? Siapa yang menyebut bahannya kayu gofir? Tuhan sendiri. Jadi bahannya wajib jenis kayu dari Tuhan juga.
Tidak bisa seenaknya si Nuh mau bahannya seperti apa. Saya lanjutkan lagi. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ternyata desainnya, penutupnya juga dari Tuhan, saudara. Saya lanjutkan ayat yang ke-15. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya. Ternyata ukurannya pun dari Tuhan. Nuh tidak tahu bagaimana dia harus membangun sebuah bahtera, bangunan yang kuat untuk menghadapi hujan badai yang begitu dahsyat. Nuh tidak ada ide gimana cara membangunnya. Saya percaya kalau Nuh suruh bangun, dia pasti akan membangun sebisanya, seenaknya dia, senyamannya Nuh. Nuh tidak akan membangunnya di atas gunung. Dia akan pasti mencari tempat yang lebih mudah. Pasti Nuh juga akan mencari bahan-bahan yang lebih baik dekat dengan rumahnya. Ya. Dia juga pasti akan membuat ukurannya, panjangnya, tingginya tidak terlalu besar, karena ketika dia bangunnya besar, akibatnya apa? Energi yang dibutuhkan, biaya yang diperlukan juga banyak. Tetapi saudara perhatikan firman Tuhan ini jelas dikatakan ya di dalam ayat yang ke-17, sesungguhnya aku mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tahukah saudara? Bahtera yang Tuhan desain, bahtera yang Tuhan rancang, semuanya ini ukurannya semuanya mampu menghadapi badai terdahsyat di muka bumi ini. Dahsyat, amin. Kita belajar dari firman Tuhan bahwa apa saudara? Kalau kita salah membangun, maka badai datang, hancur lebur kehidupan rumah tangga kita. Ketika badai datang, keuangan kita kocar-kacir, saudara. Ketika badai datang, bisnis ambruk semuanya. Kenapa, saudara? Karena mungkin kita salah membangun. Mungkin kita salah melakukan apa yang seharusnya tidak kita lakukan. Tetap kita lakukan. Bukan dari Nuh idenya. Karena Tuhanlah yang mempersiapkan semuanya. Kesimpulannya apa dari kisah membangun bahtera ini? Yang pertama, ide bahtera dari Tuhan. 2, pemilihan bahan dari Tuhan. 3, desainnya dari Tuhan. 4, ukuran panjang, lebar, tinggi dari Tuhan. Semua dari Tuhan. Maunya Tuhan, bukan maunya Nuh atau maunya kita sendiri. Mengikuti tanpa banyak alasan. Itu yang Nuh lakukan, saudara. Oleh karena itu, saya pernah share buat saudara, menjadi murid. Kenapa? Karena hanya muridlah yang mau terus-menerus melakukan apa yang gurunya lakukan. Kalau saudara tidak siap melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, maka pasti kita akan gagal dalam membangun kehidupan kita. Tinggal tunggu waktu ketika badai itu datang, hancur kita. Bisa-bisa kita tidak mengalami apa yang Tuhan sudah siapkan buat hidup kita. Bukan karena salah Tuhan, karena kita seenaknya. Karena kita tidak mau membangun dengan benar di atasnya. Karena kita tidak memberi perhatian bahwa apa yang kita bangun selama ini ternyata sia-sia. Apa yang harus diperhatikan dalam membangun kehidupan kita, saudara? Bagian yang pertama, yang saudara mungkin sudah tahu teorinya, yaitu membangun dasarnya, fondasinya. Paulus berkata, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Amin. Ya, dikatakan sekali lagi, aku sebagai seorang ahli bangunan. Paulus mengibaratkan dirinya seorang ahli, saudara. Tidak boleh sembarangan orang yang melakukan ini. Tidak boleh sembarangan orang yang menemani kita dalam pembangunan hidup kita, saudara. Harus orang yang ahli. Amin. Ya.
Dikatakan Paulus adalah orang yang ahli membangun dasar, saudara. Firman Allah berkata bahwa iman adalah dasar hidup kita. Iman timbul dari pendengaran akan firman Allah yang kita setiap hari dengar melalui firman Tuhan yang kita baca. Saudara pasti tahu di dalam gereja kita ada grup WA, grup WhatsApp yang setiap hari sedang membangun dasar terus-menerus, saudara. Mempersiapkan fondasi sekuat dan setangguh seperti yang Tuhan inginkan. Amin. Saya melihat begitu sebagian dari saudara begitu bersemangat renungan firman Tuhan setiap hari. Sharingkan, ya, membaca, ya, luar biasa. Karena apa? Karena saudara sedang membangun dasar. Dan itu yang Tuhan katakan, jangan engkau lupa. Ya, nggak boleh lupa, tidak boleh bolong satu kali pun. Nah, di dalam firman Tuhan 1 Timotius 4 ayat 13, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Firman Tuhan terus mengingatkan, ya, anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan untuk bertekun dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Nah, saudara, kita sudah banyak sekali mendengar kisah tentang dua rumah yang kena badai. Rumah yang satu hancur, yang satu tegak berdiri, ya, karena fondasinya bukan dari fondasi yang sembarangan, tetapi karena batu karang yang teguh, bukan di atas pasir. Tetapi saudara, hari ini kita akan mau berjalan lebih jauh. Ingat loh, yang dibangun itu bukan cuma fondasi. Apakah fondasi itu disebut rumah? Bukan, ya. Kalau cuma fondasi ya bukan disebut rumah. Ya. Apakah setelah selesai fondasi saudara sudah happy? Belum. Apa saudara bisa tinggal di atas fondasi? Tidak bisa, saudara. Kita tidak bisa tinggal di atas rumah yang hanya fondasi saja. Ya, walaupun tanpa fondasi apapun yang dibangun di atasnya akan sia-sia. Tetapi banyak hal yang perlu dibangun di atas fondasi itu. Itulah yang betul-betul Paulus ingatkan untuk kita. Berhati-hatilah dengan apa yang saudara dan saya bangun di atas fondasi itu. Apa saja yang penting dibangun di atasnya. Saya akan coba share buat saudara, ada 4 pilar utama kehidupan yang akan kita bangun di atas bangunan fondasi. Ya. Tidak hanya sharing firman Tuhan, tidak cukup di sana, tidak hanya cukup membaca dan merenungkan Alkitab, ya itu bagus, tetapi kita akan terus melakukannya karena itulah fondasi, tetapi kita harus membangun di atasnya. Yang pertama, yang kita bangun ada pilar-pilar utamanya untuk menopang rumah kita. Amin, rumah kehidupan. Yang pertama, kerohanian kita. Pilar ini penting sekali, saudara. Disiplin doa, firman, mezbah keluarga, ya. Ikut ibadah, ini penting sekali. Kalau saudara tidak membangun pilar yang pertama ini, maka saudara akan mudah dihancurkan. Saudara hanya mengagumi fondasi saja nanti. Dan kita tidak bisa tinggal di atas fondasi, bukan? Ya. Pilar yang akan kita bangun berikutnya, pilar apa? Keuangan. Nah, ini juga penting, menyangkut pekerjaan kita, bisnis saudara, ya, talenta kita. Ini perlu dibangun, saudara. Jangan sampai dibangun hal yang rohani saja, tapi keuangannya tidak dibangun. Akibatnya apa? Kita akan mengalami kepincangan dan rumah kehidupan kita pun akan mudah dihancurkan. Banyak anak Tuhan malah bukan karena kurang Alkitab, saudara. Alkitab di mana-mana ada, bahkan di handphone setiap orang Kristen rata-rata ada Alkitabnya. Tetapi kebanyakan malah bukan karena itu. Tetapi karena apa? Karena tidak bisa mengatur keuangan. Karena tidak bisa mengatur berkat Tuhan, bisnis, uang keluarga, uang usaha digabung. Waduh, saudara, itu pun sudah salah. Karena apa? Karena tidak mengerti pilar keuangan ini harus dibangun. Amin, saudara. Yang ketiga, pilar apa lagi yang dibangun? Pilar keluarga. Nah, pilar keluarga ini juga penting, saudara, harus dibangun dari sejak pranikah, ya, sebelum nikah, ya.
Pranikahnya harus hidup dalam kekudusan. Amin. Ya, terus berikutnya apa? Pernikahannya juga harus kudus di hadapan Tuhan. Hingga nanti dia punya anak, hingga punya cucu. Itu semua dibangun menjadi pilar yang utama, juga harus dibangun. Yang keempat, apa yang perlu dibangun pilar berikutnya apa? Kesehatan tubuh kita. Juga kesehatan jiwa kita perlu dibangun. Nah, 4 pilar ini harus dibangun di atas fondasi tersebut, saudara. Saat ini setidak-tidaknya kita perlu 4 konsultan ahli untuk membantu kita membangun rumah kehidupan kita. Bukan sembarangan orang, bukan orang yang tidak tepat, tapi butuh konsultan ahli untuk membantu saya, juga membantu saudara, untuk bisa membangun pilar-pilar ini. Karena membangun pilar-pilar ini tidak cukup 1-2 minggu, tidak cukup 1-2 tahun, bahkan bisa bertahun-tahun, bisa 5-10 tahun kita membangunnya loh. Lama sekali, yes. Kenapa? Karena kita sedang membangun sebuah bangunan yang nanti di atasnya juga akan dibangun oleh anak cucu kita, saudara. Pastikan selama kita hidup, kita membangun 4 pilar ini dengan sungguh-sungguh dan penuh kehati-hatian dan komitmen, saudara. Kita juga butuh ahli keuangan yang menemani kita. Amin. Kita juga butuh konsultan pendidikan. Kita juga butuh konsultan yang untuk akan membantu kita membangun rumah tangga kita, mengatasi konflik rumah tangga. Butuh psikolog atau psikiater. Kita juga perlu hamba-hamba Tuhan yang akan membantu, memantau, dan mendisiplin rohani kita. Kita perlu orang-orang yang ahli di bidangnya untuk membantu kita. Karena apa? Jangan tunggu sampai parah baru cari pertolongan. Mulai saat ini, kita mau membangun pilar-pilar ini satu demi satu. Kadang bersamaan, kita membangunnya dengan benar. Bagaimana jika kita sudah salah membangunnya? Saya bertemu orang tua yang sudah salah dalam mendidik anak. Saya bertemu orang-orang yang sudah salah dalam bisnisnya. Saya bertemu dengan orang-orang yang sudah terjerat hutang. Saya bertemu dengan orang-orang yang sudah payah kehidupan rohaninya. Apa yang harus dilakukan? Kita harus rebuild, rekonstruksi ulang. Waduh, berat ya. Yes, sangat berat. Tetapi percayalah, kalau saudara melakukannya bersama Tuhan, ada kasih karunia Tuhan menyertai kita. Dan saya melihat orang-orang yang tadi payah di dalam kerohanian bisa kembali imannya tumbuh. Yang tadinya hancur dalam rumah tangganya bisa Tuhan pulihkan. Yang keuangannya morat-marit, hutang sana hutang sini, bisa Tuhan pulihkan. Karena apa, saudara? Karena mau dimuridkan, mau membangun kehidupannya sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, bukan seenaknya, saudara. Untuk membangun 4 pilar ini beserta dengan fondasinya, kita perlu ditemani setidak-tidaknya 4 atau lebih tenaga ahli untuk menyertai kita. Oleh karena itu, saudara jangan heran di dalam gereja umat Tuhan, kita dibantu oleh banyak tenaga ahli. Ya, ada ahli keuangan, ahli psikolog, ahli kejiwaannya, ahli dalam kerohaniannya untuk membangun dasar, ya, ahli parenting, mendidik anak dan lain sebagainya. Contoh saja di keluarga saya, di keluarga saudara juga. Kenapa sih kita sekolahin anak, bayar mahal untuk sekolah setiap bulannya bertahun-tahun loh. Nggak cuma 1-2 tahun, ya belasan tahun. Bayarin anak sekolah, bayarin anak les matematika, bayarin anak untuk les piano, bayarin anak les bahasa Inggris, dan sebagainya. Karena apa? Karena kita nggak bisa mungkin bahasa Inggris, kita nggak bisa matematika. Oleh karena itu kita dibantu oleh guru-guru untuk mengajar anak-anak kita. Itu adalah bagian penting juga dalam kita mempersiapkan rumah kehidupan kita. Kita juga membayar dokter saat anak kita sakit. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih gimana cara ngobatinnya. Kita butuh tenaga ahli
untuk membantu anak kita sehingga dia dapat obat yang tepat sesuai dengan takaran. Suatu kali rumah saya juga ada bocornya. Ada retak-retak di tembok. Saya nggak tahu gimana benerinnya, saudara. Apa yang saya lakukan? Saya coba sendiri, nggak bisa, saudara. Bisa tambah parah nanti, bisa tambah rusak. Akhirnya saya panggil tukang yang ahli, tukang bangunan, ahli bangunan untuk membenahi, ya, sampai dicat ulang dan seterusnya. Ada yang bocor juga, bocor ditambal. Saya butuh orang-orang ahli di bidang-bidang tertentu untuk membangun rumah saya. Demikian juga rumah kehidupan kita. Sangat penting kita ditemani oleh ahli. Amin, saudara. Oleh karena itu buka hati dan pikiran saudara untuk mau diajar, mau juga merendahkan hati, mau diajar oleh para ahli-ahli yang akan menemani kita. Demikian juga ya dalam gereja Tuhan, kita perlu tenaga ahli untuk melatih jemaat yang mau dimuridkan, yang mau sungguh-sungguh diajar. Melatih jemaat untuk mengatur keuangan, dicek keuangannya, dikonseling ya, supaya bisa. Kenapa selama ini kurang? Kenapa selama ini selalu saja bermasalah, selalu hutang dan hutang? Dilihat di mana yang bocor, di mana yang salah, dilihat pengeluarannya ya. Kita juga perlu tenaga ahli di dunia bisnis ya, mengatur, membantu untuk mengatur kita, bahkan mempersiapkan dana pendidikan. Gimana menyiapkan dana darurat buat keluarga kita? Gimana cara asuransi yang tepat buat hidup kita? Gimana cara berinvestasi? Di Alkitab ada nggak sih semuanya? Jelas ada, saudara. Semuanya hal ini tercatat di firman Tuhan. Tapi sayangnya banyak anak Tuhan hanya fokus membangun fondasi, tapi dia lupa dia butuh tenaga ahli untuk membangun setiap pilar-pilar ini. Oleh karena itu saya berdoa jemaat di tempat ini menjadi murid yang siap untuk belajar, semangat untuk belajar. Karena tanpa ini, saudara, dipastikan bangunan kita adalah bangunan KW, saudara, yang cuma kena angin sedikit aja hancur. Tiba-tiba anaknya udah berontak kepada orang tua, tiba-tiba saja udah kebingungan gimana cari uang di mana, karena tidak mempersiapkan semuanya, saudara. Bagaimana taunya yang kita bangun tuh bangunannya kuat atau tidak sih selama ini? Gimana taunya? Yang selama ini saya bangun itu berhasil atau enggak sih? Hanya ada satu cara untuk tahu apa yang saudara lakukan ini selama bertahun-tahun, bisa puluhan tahun saudara bangun dalam hidup saudara itu berhasil atau tidak. Hanya satu caranya, diuji oleh hujan, oleh banjir, oleh angin, oleh badai. Harus diuji. Ya, suatu kali ya di rumah saya bangun seperti atap untuk parkiran. Ya, rekan saya yang membantu. Dia membangun atap ya, supaya mobil tidak kehujanan saat hujan di parkiran. Setelah jadi dibangun, waduh, teman saya ini berkata untuk tahu nih ada bocor atau enggak ya kita harus tunggu hujan. Kalau bisa hujan yang keras, supaya nanti kelihatan mana yang bocor, mana yang tidak. Ya, hujan, badai itu adalah cara untuk menguji apa yang kita sudah bangun itu kuat atau enggak. Jika saat ujian iman saudara makin kuat, makin setia, ikut Zoom semangat saudara, ya walaupun pandemi, saudara tampak tidak terpengaruh iman saudara. Semakin cinta Tuhan ya. Keuangan saudara juga kuat. Bahkan dana cadangan saudara begitu kuat sehingga saudara tampak tidak terpengaruh. Ya, makin tidak bohong, makin setia. Artinya saudara yang saudara bangun itu kuat. Anak-anak saudara juga bahagia semua walaupun pandemi ini, sukacita. Ya, waduh, ini anak-anak nggak ada yang sakit ya. Berarti imun sistemnya kuat. Yang dibangun selama ini, makanan yang dimakan sehat, dan kita bisa melihat keluarga yang kita bangun tetap kuat.
Tetapi bisa juga sebaliknya, saudara. Ketika ujian datang, pandemi ini, masalah datang. Waduh, ternyata suami istri makin stres, makin banyak konflik, makin banyak berantem. Ya, keuangan morat-marit, saudara. Kacau semuanya, nggak bisa bayar ini, nggak bisa bayar itu. Wah, ibadah mesbah keluarga juga udah lama tidak ada, saudara. Bahkan anak memberontak, anak-anak melawan, nggak mau taat, denger-dengeran nggak mau. Waduh, saudara, kalau itu saudara alami, berarti selama puluhan tahun saudara membangun hidup saudara sia-sia, tidak memiliki daya tahan sama sekali. Karena apa? Karena saudara tidak mau dimuridkan, tidak mau mendengarkan, tidak mau belajar dari ahlinya, tidak mau komitmen. Banyak hal yang alasan-alasan yang saudara buat untuk tidak mau melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan. Perlu apa? Rekonstruksi ulang. Dicek semuanya, saudara. Nggak enak, yes, tidak enak. Tetapi ini satu-satunya cara untuk membangun kembali. Kadang merombak kembali fondasi, membangun kembali pilar yang baru. Wow, luar biasa. Yang berikutnya, kita akan baca firman Tuhan di dalam 1 Korintus 3 ayat 11-14. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ayat 12. Entahkah orang itu membangun di atas dasar ini dengan emas, dengan perak, dengan batu permata, dengan kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Saudaraku, betapa jelasnya ayat ini, di mana Tuhan membangun dasar melalui firman Tuhan. Yesus Kristus adalah firman itu. Tetapi yang membangun di atas dasar fondasi itu adalah bagian saya dan bagian saudara. Nah, ini dia, saudara. Kalau kita lihat di sini ada beberapa bahan bangunan yang dibangun di atas iman kita menurut ayat yang kita baca tadi. Yang pertama, itu emas. Yang kedua, dari perak. Yang ketiga, dari batu permata. Yang keempat, kayu. Yang kelima, rumput kering atau jerami. Ini makin ke bawah, kualitasnya makin rendah, saudara, sampai dibangun oleh jerami, saudara, bahan-bahannya. Waduh, saudara pilih yang mana nih ya untuk membangun bangunan rumah iman kita, rumah kehidupan kita? Mau dari emas, perak, batu permata, kayu, atau rumput kering atau jerami? Di mana perbedaan utama dari 5 jenis bahan di atas? Apa perbedaan esensial dari 1 sampai 5 bahan yang di atas? Saya akan beritahu saudara, yang membedakan dari nomor 1, 2, 3, 4, 5 masing-masing bahannya apa? Harganya yang membedakan, saudara. Harga membedakan apa yang saudara sedang bangun saat ini. Emas, wow, harganya sangat mahal. Ya, rumput sangat murah, saudara. Kayu juga nggak mahal, saudara. Yang membedakan emas, perak, batu permata ini kelas top, saudara. Ketika kita mau membangun kehidupan kita, nggak boleh ngasal, nggak boleh asal murahan, seenaknya saja, tapi harus sesuai apa yang Tuhan bangun. Tahukah saudara? Yesus menyerahkan hidupnya, darahnya, bukan emas, darahnya. Dia membangun fondasi supaya kita hidup di atas. Masa kita membangunnya dengan rumput kering di atas itu? Masa kita membangunnya ngasal? Oleh karena itu Raja Daud memberikan sebuah pelajaran penting dalam 1 Tawarik 13 ayat 24. Tetapi berkatalah Raja Daud kepada Ornan, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya dengan harga penuh. Sebab aku tidak mau mengambil milikmu untuk Tuhan
dan tidak mau mempersembahkan korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Daud dikasih gratis nih. Daud waktu itu butuh tempat untuk mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan. Lalu karena dia seorang raja, waduh, rakyatnya ini sudah senang Daud sampai ke ladangnya, ke tanah tempat dia miliki saat itu. Lalu Bapak Ornan ini dengan senang dan bahagia kata, "Raja, gak usah beli, gratis. Saya kasih ini sebagai mungkin persembahan saya untuk raja." Tapi Daud berkata, "Aku tidak mau dapat gratis. Aku mau membelinya. Aku tidak mau mempersembahkan korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa." Yang membuktikan nanti, saudara, ketika kita membangun kehidupan kita, banyak orang punya mental gratisan, saudara. Ketika dia membangun dirinya, dia maunya gratis terus. Dia maunya yang gampang, yang murahan aja. Gak mau suruh bayar harga, gak mau. Ikut Zoom aja males, saudara. Waduh, repot, saudara. Mau belajar udah gak mau. Suruh ini, suruh persembahan aja males, saudara. Untuk bayar perpuluhan aja ogah, saudara. Bahkan tidak sepenuhnya. Waduh, apa yang kita bangun selama ini? Setiap pelajaran, membangun pilar keuangan, itu butuh biaya yang mahal. Membangun pilar usaha, itu butuh biaya yang mahal. Membangun pilar keluarga yang kuat, mendidik anak yang benar, butuh banyak biaya. Saudara menyekolahkan anak berapa lama kita? Saudara, apa sudah balik modal? Waduh, gak tahu kapan baliknya, saudara. Tapi kita berani membayar. Kenapa? Karena untuk membangun semua pilar-pilar ini adalah pilar-pilar penting buat pekerjaan Tuhan, buat penyelamatan, buat banyak orang. Ketika anak-anak kita dididik dengan benar, anak-anak kita akan menjadi berkat, bukan hanya untuk keluarga kita, tetapi untuk bahkan banyak orang, bahkan untuk banyak bangsa. Salah satu kunci penting untuk membangun rumah tangga adalah dengan bahan-bahan nomor satu, saudara. Ada harganya. Kalau mental gratisan, gak akan bisa membangun emas atau permata. Bayar harga, saudara. Saya percaya, saudara, hanya rumah-rumah yang dibangun dengan mau bayar harga. Firman Allah berkata apa? Kalau engkau mau menjadi muridku, engkau harus pikul salib. Itu bayar harga. Engkau harus mau menyangkal diri. Itu bayar harga. Engkau harus menyangkal keinginan dagingmu, mematikan keinginan dagingmu. Itu bayar harga. Saya berharap, saudara, pada pagi hari ini saya mendengar firman Tuhan. Saudara bersemangat. Yes Tuhan, aku tidak mau lagi bolong-bolong. Saudara, mau bolong ibadah, ya, mau bolong misalnya untuk memberi untuk pekerjaan Tuhan. Ketika kita mau sungguh-sungguh, saya percaya, saudara, berkat Tuhan akan turun atas hidupmu dan kau mulai memikirkan untuk membangun kehidupanmu dengan benar. Buka hati dan pikiran saudara untuk dibantu oleh para ahli. Nanti kita akan dibantu oleh banyak ahli, tetapi ahli-ahli ini bukan orang-orang biasa, saudara. Mereka adalah orang-orang pintar, orang-orang yang mengabdikan dirinya, dan kita harus menghargai mereka. Kita harus betul-betul mau bayar harganya. Ya, kita kenal beberapa orang yang sudah mulai datang ke dalam Zoom kita. Mereka orang-orang bukan orang biasa, saudara. Mereka orang-orang top papan atas di dunia pekerjaan. Mereka top papan atas di dunia keuangan. Mereka top papan atas di dunia psikolog. Mereka top papan atas di dunia karakter. Saat ini sebagian dari saudara sedang training selama 6 minggu. Mungkin banyak yang tidak tahu. Kita setiap hari tertentu kita belajar, kita mengerjakan PR, kita mengucapkan janji-janji firman Tuhan setiap hari. Tujuannya untuk apa? Untuk mempersiapkan pilar-pilar yang terkuat yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Kita bersyukur untuk para ahli yang menemani kita. Buat saudara yang mau, yang rindu, saudara, tidak semua orang mau.
Dan kita juga tidak mau orang yang sembarangan yang ikut, yang hanya mau enggak-enggak, tapi orang yang sungguh-sungguh, orang yang mau menyerahkan dirinya, saudara, yang mau sungguh-sungguh untuk senap hati, kekuatannya mau diajar, mau melakukan dan taat, bayar harga bagi pekerjaan Tuhan, bagi pembangunan rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang indah ini. Kami boleh mendengar firman untuk kami membangun rumah kehidupan kami dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap hal yang kami bangun dalam kehidupan kami itu membawa dampak bukan hanya kami sekeluarga, tapi membawa dampak buat banyak orang, menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.